Apa semua jemaat Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar saudara? Coba lambaikan tangan sekali lagi orang-orang yang luar biasa. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Iya, saya akan sampaikan kepada saudara tentang hidup di dalam perkenanan. Hidup saya dan saudara bukan berbicara tentang ini lagi, maksud saya ini lagi ya. How to our have favor. Bagaimana aku masuk ke ruangan ini? Enggak lagi. Kita tidak bicara kalau saudara sudah duduk di ruangan ini, saya tidak akan bertanya bagaimana bisa masuk, karena saudara sudah masuk. Tetapi yang kita perlu renungkan adalah bagaimana aku ada di dalam ini, aku kayak apa? Aku harus seperti apa? Hidupku itu seperti apa? Jadi kalau judulnya adalah hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka saya menggambarkan perkenanan itu seperti ruangan ini. Tapi sekarang saudara sudah masuk di dalam ruangan ini. Saya tidak akan bertanya lagi, bagaimana ya kok bisa masuk? Enggak. Karena pintu sudah dibukakan dan kita sudah masuk. Tetapi yang sekarang kita perlu renungkan adalah, bagaimana ya waktu aku sudah ada di dalam, aku harus seperti apa? Kalau saudara datang dan beribadah, lalu duduk, saudara masuk, dan sekarang saudara duduk, yang dipikirkan adalah bukan bagaimana aku masuk, karena pintu terbuka. Tapi bagaimana kalau aku sudah sampai di ruangan ibadah, apa yang aku harus lakukan? Aku harus seperti apa? Waktu ada pujian, aku harus seperti apa? Waktu disuruh angkat tangan, aku harus seperti apa? Waktu disuruh fokus kepada firman Tuhan, aku harus seperti apa? Waktu diajak menyembah, aku harus seperti apa? Nah, itu yang perlu kita renungkan. Saya menggambarkan ruangan ini adalah perkenanan, dan oleh karena Yesus sudah membuka pintu dan membawa kita masuk, sehingga sekarang kita sudah masuk di dalam perkenanan Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, yang kita renungkan adalah, kalau begitu, aku hidup dalam perkenanan itu seperti apa? Ada dua poin yang akan saya share di kesempatan ini adalah Jesus plus nothing dan kasih karunia dan kerja. Sebelum saya masuk ke poinnya, saya mau cerita begini dulu. Saya pernah datang di satu keluarga, dan waktu saya ada di keluarga itu, semuanya diam, dua anak perempuan dan satu ibu dan suami. Mereka nggak saling nyapa, diam saja. Semuanya mukanya itu sangat tegang. Mereka tegang. Kalau biasa kita berkunjung ke rumah itu kan anak, orang tua, suami istri, mereka kan sapa, mereka say hello, mereka ceria, ada canda tawa, ada kebahagiaan bisa terasa di rumah. Benar nggak kalau saudara kunjungi ada suami istri dan anak-anak, saudara lihat, wah ada kayaknya mereka bahagia, mereka menikmati hidup ya. Tapi kalau kita masuk dan semuanya tegang, mereka tinggal di dalam rumah itu gak saling menyapa, mereka keluar masuk gak saling menyapa, sepertinya sangat begitu tidak enak. Saya bertanya kepada orang lain, kenapa ya? Lalu ada orang yang kasih input begini, itu kalau bapaknya ada, itu semuanya takut, tegang, diam. Kenapa? Karena mereka takut kalau buat sesuatu yang salah, bapaknya itu langsung ambil dan lempar keluar. Bapaknya langsung memakai kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang membuat sakit hati. Sehingga suami, istri dan anak-anak itu ketika bapaknya tugas pelayanan keluar berminggu-minggu, mereka boleh happy, di rumah mereka senang, bahagia, mereka bisa canda tawa, mereka bisa cerita seperti teman dan ketawa. Tapi kalau bapaknya datang, mereka semua sudah diam, tegang. Saya merasa tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai, tidak ada kebebasan, tidak ada sukacita di dalam keluarga itu ketika bapak itu datang. Waktu saya datang, rumahnya bertulis, rumahku, surgaku. Ada papan, ada gantungan. Tapi ternyata rumahnya nggak seperti surga ternyata. Saya berdoa nggak ada keluarga yang begitu di sini. Yang bawa istri, suaminya bilang, itu bukan keluarga kita kan? Bilang sama suami gitu kan. Itu pasti bukan keluarga kita. Keluarga kita itu pasti keluarga yang bahagia. Di dalamnya ada sukacita. Setuju, katakan amin. Saya membayangkan bahwa rumah itu adalah perkenanan Tuhan, tetapi yang tinggal di dalamnya itu seperti neraka.
kita itu dibawa masuk oleh Kristus Yesus Tuhan di dalam perkenanannya. Sekarang bagaimana kita hidup di dalamnya, ini yang perlu kita perlu renungkan. Harusnya waktu kita sudah masuk ke dalam perkenanan Tuhan, hidup kita itu seperti keadaan Ayub. Karena perkenanan itu seperti pagar yang tidak mengizinkan apapun kekuatan lain menjamah kalau pagar itu nggak diangkat. Saya dan saudara sudah masuk dan pintunya adalah Yesus. Gak ada yang bisa masuk lagi tanpa izin Yesus. Setuju, katakan amin. Gak akan ada apapun selain kalau Yesus bilang masuk, masuk. Atau pagarnya diangkat, angkat. Baru masuk. Persis sama dengan Ayub. Keadaannya diberkati luar biasa, hidup dalam damai, kebahagiaan. Karena Tuhan memagarinya. Nah, saya dan saudara ketika kita sudah masuk dalam perkenanan Tuhan, tinggal di dalamnya, harusnya keluarga kita lebih baik. Setuju, katakan amin. Harusnya kesehatan kita lebih baik, katakan amin. Harusnya pernikahan saya dan saudara lebih baik. Setuju, katakan amin. Harusnya keuangan kita lebih baik, setuju, katakan amin. Sekarang pertanyaan besarnya begini, bisa enggak ya? Ini adalah perkenanan, lalu kita sudah tinggal di dalam, tapi kita itu jauh dari berkat. Kita tinggal di tanah padang pasir kekeringan, padang asin, tak berpenduduk, kesepian, sendirian. Bisa enggak? Bisa apa enggak kira-kira? Orangnya di dalam perkenanan, di dalam ruangan perkenanan, tapi dia tidak mengalami hal yang baik. Seperti rumah yang tadi saya ceritakan. Bisa enggak ya? Sangat bisa, saudara. Ayatnya berkata begini, kalau kita berpikir bahwa kita akan bahagia, kita akan dapatkan semuanya dengan kekuatan kita, maka apa yang Kristus lakukan untuk kita tidak berguna. Sia-sia di terjemahan yang lain, itu percuma, sia-sia. Berarti ternyata kita itu sudah dibawa masuk, tetapi waktu kita hidup di dalamnya dengan diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, maka percuma saja. Yang Kristus kerjakan ternyata sia-sia. Sebab itu saya ingin sharing 2 poin ini. Kalau begitu, kalau aku sudah ada dalam perkenanannya, karena Kristus telah membuka pintunya, maka aku harus seperti apa? Maka kita belajar poin yang pertama, harus percaya bahwa hubungan yang vertikal itu hanya Jesus plus nothing. Hanya Yesus, tidak ditambah dengan apapun juga. Saya kasih jawabannya langsung. Waktu saya dan saudara hidup di dalam ini, maka motivasi dari semua perbuatan kita kepada Tuhan bukan untuk supaya, tetapi karena, sehingga. Inilah yang akan membuat kita bisa menjadi orang-orang yang menikmati. Tidak seperti keluarga yang tadi saya ceritakan. Keadaannya tidak seperti itu. Bukan untuk supaya, tetapi karena. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Saya mulai dari ayat ini, saudara bisa membaca di Alkitab saudara ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Tapi saya potong beberapa ayat untuk menjelaskan kenapanya. Seperti telah tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada satu orang pun yang punya pengertian, tidak ada satu orang pun yang mencari Tuhan, semua orang sudah menyimpang, tidak ada satu pun yang berguna, semua orang tidak berbuat kebaikan, tidak satu pun. Itu menggambarkan hidup kita semua. Itu keadaan kita sebelumnya. Tidak ada satupun yang baik, Alkitab berkata seorang pun tidak. Tetapi Yesus membuka pintunya dan membawa kita masuk ke dalam perkenanan Tuhan. Waktu dia sudah membawa kita dengan harga yang mahal itu tinggal di dalam, maka apa yang kita lakukan tidak berbicara tentang, bukan untuk supaya, tetapi karena, harusnya begitu. Sehingga kita ini hidup di dalam berkat-berkatnya Tuhan. Ini secara vertikal. Kalau saya bisa bertanya kepada saudara ya, coba renungkan ya. Kenapa ya saudara beribadah? Kenapa saudara menabur? Kenapa saudara berdoa, berpuasa? Kenapa saudara melayani? Apalagi bawa persepuluhan, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kenapa ya? Coba saya tes. Ada yang berkata begini, supaya aku diberkati. Agar supaya aku diberkati. Kenapa aku beribadah? Karena kalau tidak, aku nanti masuk neraka. Aku nanti dihukum di neraka.
Kenapa aku harus menabur? Supaya aku diberkati Tuhan. Kenapa harus beribadah? Supaya aku tidak kena kutuk. Ini dia sudah tinggal di dalam perkenanan Tuhan. Dan seandainya kalau ada orang yang menjawab begitu, maka orang itu sedang menolong dirinya sendiri. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita sedang bergantung kepada perbuatan kita sendiri. Kita sedang mencintai diri kita sendiri. Waktu kita tinggal di dalam ruangan atau rumah dalam perkenanan Tuhan, lalu kita mulai dengan motivasi hidup seperti itu dalam kehidupan dan perbuatan kita secara vertikal kepada Tuhan, maka kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita tidak mencintai Tuhan. Saya pernah bicara tentang ini. Ada teori yang namanya summum bonum, kebaikan tertinggi. Ini seorang filsuf Yunani kuno. Dia berkata begini, kebaikan itu harus dilakukan demi kebaikan itu sendiri. Jika kebaikan itu tidak dilakukan demi kebaikan itu sendiri, maka itu bukan kebaikan. Bingung ya? Kebaikan harus dilakukan demi kebaikan itu. Kalau kebaikan itu tidak dilakukan untuk kebaikan itu sendiri, maka itu bukan kebaikan. Itu enggak baik. Ada orang yang berbuat baik karena memang dia ingin berbuat baik kepada orang itu. Tapi ada orang yang berbuat baik karena dia merasa kalau saya enggak berbuat baik, orang itu berbuat baik, masa saya enggak berbuat baik. Saya kasih contoh begini ya. Saya kemarin ulang tahun, terima kasih yang sudah antar kue. Nah, ibu-ibu sudah antar kue, sudah antar apa namanya, karangan bunga gitu. Lalu karangan bunganya itu ada gambar-gambarnya, itu bukan ditaruh bunga, saudara, dimasukin uang gitu kan, diletakkan di atas meja. Anak perempuan saya berkata, wah kita kaya. Saya berkata, ya kita kaya. Untuk sementara ini kita kaya. Namanya anak-anak. Terima kasih untuk yang sudah mendoakan, mengucapkan dan mengirim makanan dan bunga. Saudara melakukannya karena diri saya. Itulah kebaikan. Tapi seandainya ada orang yang berkata begini, itu loh Pak Yanto ulang tahun, masa kamu enggak kasih sesuatu? Dia sudah tahu, tapi ada temannya yang ngomong, Pak Yanto ulang tahun, masa kamu enggak kasih sesuatu? Kami loh kasih. Lalu orang itu berkata, oh iya ya, aku juga diberkati, aku juga bisa kasih. Lalu dia berbuat baik kepada saya. Perbuatan baik kepada saya itu bukan motivasinya diri saya, bukan. Tapi karena ada orang yang ngomong, oh iya kalau aku enggak kasihkan rasanya gak enak, kan aku juga diberkati. Motivasinya, kebaikannya bukan saya, tapi karena temannya. Maka itu bukanlah disebut dengan kebaikan. Dan saudara sudah masuk ke dalam perkenanan Tuhan. Karena kita dulu tidak mencari Tuhan, Tuhan yang mencari kita, membawa kita masuk. Lalu waktu kita hidup di dalam perkenanan secara vertikal, kita melakukannya untuk supaya diri kita, maka itu bukanlah kebaikan. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Saya mau sampaikan kepada saudara, ini bukanlah Injil yang sesungguhnya. Injil yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan sudah bawa kita masuk, maka semua yang kita lakukan itu hanya motivasinya karena kita mengucap syukur. Setuju, katakan amin. Saya dan saudara melakukannya karena mengucap syukur. Makanya kita itu berjalan dari iman ini kepada iman. Dari anugerah kepada anugerah. Baru hidup kita itu berjalan dari berkat yang satu kepada berkat yang lain. Jalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Setuju, katakan amin. Ayat firman Tuhan berkata begini, terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia seperti belukar di padang pasir, hidup di tempat yang kering, di padang belantara. Orang itu sedang mengandalkan dirinya untuk menolong dirinya secara vertikal. Maka orang ini adalah orang yang tidak diberkati. Walaupun dia ada tinggal di dalam rumah yang disebut dengan perkenanan Tuhan. Saya sudah ngomong di beberapa minggu yang lalu, kalau kita sedang mengandalkan diri kita, maka kita akan menjadi orang yang kecewa dan pergi meninggalkan Tuhan. Ada seorang yang cerita kepada saya di beberapa tahun yang lalu, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, dia berkata begini, saya pernah dilarikan uang saya itu 1 miliar. Wah, banyak itu. Iya. Tapi puji Tuhan, saya itu sudah kenal Yesus. Saya sudah tahu Injil. Kalau tidak, saya itu sudah jadi kecewa dan saya tinggalkan Tuhan.
Dia tidak mengandalkan dirinya, tapi dia sedang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Diberkatilah orang yang tidak menolong dirinya dengan perbuatannya. Saya kalau pakai terjemahan bahasa langsungnya begitu. Secara vertikal, kita hanya perlu Yesus plus nothing. Tidak perlu ditambah dengan apapun. Setuju, katakan amin. Inilah kalau saya berkata, ketika kita punya motivasi dalam kehidupan kita begitu, kita adalah orang-orang yang diberkati. Waktu musim panas datang, daun-daunnya tetap hijau. Tidak khawatir pada masa kekeringan. Dan pasti tidak akan berhenti menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Sebab itu orang yang bergantung kepada iman dari Yesus, keadaan goncang sekalipun, dia tetap percaya, Tuhanku sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Pasti akan ada pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Nah, itulah sebabnya kalau saya kemarin bagi, waktu kita di dalam perkenanan lalu kita mulai dengan kekuatan kita sendiri, kita ini jatuh di bidang kutuk, bagian terkutuk. Tapi waktu kita ada dalam anugerah dan kita mulai mengandalkan Kristus Yesus Tuhan, maka kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan, ayat berikutnya, Tuhan mengerti ternyata, tahu ternyata. Ini menjelaskan kutuk dan berkat tadi. Mungkin ada yang berkata, iya, saya Jesus plus nothing saja. Hidup saya begitu, pelayanan saya begitu, apa yang saya buat kepada Yesus Kristus Tuhan, memang begitu. Alkitab berkata begini, hati itu penuh dusta, lebih dari segala hal. Itu lanjutan daripada ayat sebelumnya. Sangat jahat, siapa yang dapat tahu? Tetapi Tuhan itu ternyata menyelidiki hati, dan Dia membalas. Jika seandainya semua kita yang tinggal dalam perkenanan Tuhan dan hidup kita, Jesus plus nothing, Tuhan menyelidiki hati, dan Dia pasti akan membalas setiap orang sesuai dengan tingkah laku dan hasil perbuatannya. Yang setuju katakan amin. Hati siapa yang tahu? Saudara melakukan semuanya untuk Tuhan, Tuhan tahu. Dan waktu saudara melakukannya karena Yesus sehingga aku lakukan, saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Ingat saudara, motivasi itu mendahului perbuatan. Di dalam hati kita tersimpan motivasi kita dari segala hal perbuatan kita. Apakah ini saudara, karena Yesus sehingga aku melayani Tuhan, karena Yesus sehingga aku menabur untuk Tuhan, karena Yesus sehingga aku berdoa, karena Yesus sehingga aku beribadah, atau upaya perbuatanku sehingga Tuhan, atau upaya perbuatanku supaya Tuhan. Di dalam hati kita tersimpan motivasi itu. Ada orang berkata begini, saya itu perlu membuat Tuhan itu berbelas kasihan kepada saya. Saya harus membuat diri saya itu sakit dan menderita supaya tangan Tuhan itu dibelokkan kepada saya. Gak bisa. Tanpa iman gak bisa. Perbuatan kita tidak bisa membelokkan tangan Tuhan untuk berbelas kasihan kepada semua kita. Hanya ada satu, oleh iman daripada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada semua kita. Setuju katakan amin. Sebab itu karena Yesus sehingga kita bisa ada dan beribadah hari ini. Ini adalah orang-orang yang diberkati. Tapi mungkin ada yang berkata begini, kalau begitu Yesus ditambah dengan upayaku, kan lebih baik tuh. Kalau Yesus plus nothing kan kurang kuat. Jesus plus upayaku untuk membelokkan hatinya. Tuhan pernah menegur jemaat di Laodikia. Dia berkata begini, aku mengetahui semua perbuatanmu. Engkau tidak dingin, engkau juga tidak panas. Enggak dingin juga, enggak panas juga. Akan lebih baik kalau engkau dingin atau engkau panas. Akan lebih baik kalau engkau pilih salib atau pilih perbuatanmu sendiri untuk Tuhan menggerakkan sesuatu kepada kita. Akan lebih baik begitu. Tapi seandainya engkau campur
salib Jesus plus nothing, Jesus dengan salib ditambah dengan upaya diri kita, agar supaya, maka Alkitab berkata, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi yang benar adalah waktu saya dan saudara hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka secara vertikal hanya satu saja, Jesus plus nothing. Maka kita adalah orang-orang yang diberkati, pasti diberkati Tuhan. Setuju? Katakan amin. Saya percaya saudara, keluarga saudara, ketika secara vertikal kita hidup di dalam perkenan Tuhan, Jesus plus nothing, maka kita tidak seperti keluarga itu tadi, tidak di dalam ketakutan, tidak di dalam kecemasan, tidak di dalam kekhawatiran. Kita berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi di dekat air, yang akan merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Itulah kehidupan saya dan saudara di dalam perkenanan Tuhan. Setuju? Katakan amin. Jangan dicampur dua-duanya, saudara. Waktu kita campur, Alkitab berkata, Tuhan akan memuntahkan kita. Ada dua tempat yang ada Yesus di sana. Yesus ada di sana. Tapi di sana tidak terjadi mujizat. Gak terjadi mujizat. Walaupun ada Yesus di sana. Yang pertama itu tempat asalnya Yesus, Nazaret. Gak ada mujizat di sana. Alkitab menuliskan hanya ada satu mujizat kecil. Tapi selebihnya tidak ada satupun mujizat yang signifikan terjadi di sana. Bait suci Yerusalem pun begitu, yang berkumpul orang-orang beragama, tidak ada satupun mujizat terjadi di sana. Kenapa tidak terjadi sesuatu di sana? Karena orang-orang di sana sedang mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan diri mereka sendiri. Padahal yang benar adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu saya dan saudara hidup, Tuhan itu menyelidiki motivasimu ketika saudara beribadah, ketika saudara melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan waktu saudara melakukannya dengan benar di dalam perkenanan Tuhan, maka itulah waktunya kita diberkati Tuhan. Setuju? Katakan amin. Sebab itu lakukan segala sesuatu dengan Jesus plus nothing. Waktu kita berdoa, Tuhan mengajar kita begini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Berarti ada sesuatu yang sudah selesai di sana. Siapa yang menyelesaikan bagi kita? Tuhan, aku minta sembuh. Aku sudah sembuh. Siapa yang buat kita sembuh? Kita sedang bergantung kepada siapa? Upaya kita? Atau kita sedang bergantung kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan. Setuju? Katakan amin. Percaya bahwa, saya kemarin berkata, ketika Yesus menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, maka semua hal yang baik itu sudah tersedia bagi kita. Kita hanya perlu bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka hal itu akan terjadi kepada kita. Saya mau gambarkan begini, ada dua orang saja. Yang satu masuk di dalam perkenanan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Yang satu sedang berusaha untuk masuk dan berupaya dengan kekuatannya. Yang satu berkata begini, aku ingin berdoa, aku ingin berpuasa, aku ingin membuat diriku supaya Tuhan berbelas kasihan dengan perbuatanku. Kalau doa puasa kurang, aku akan mencoreng-coreng diriku supaya Tuhan itu kasihan dengan aku dan dia membelokkan tangannya kepadaku. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua dia berkata begini, aku berdoa dan aku berpuasa karena aku percaya Kristus Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Bukan aku, tapi dia. Tapi yang satu berkata, enggak, aku berdoa berpuasa supaya Tuhan itu berbelas kasihan. Dia melihat aku, dia melihat rengekanku, dia melihat penderitaanku, perbuatanku maksud saya, dan dia akan berbelas kasihan kepadaku. Mana yang dijawab oleh Tuhan? Mana yang pulang dan diberkati, dibenarkan Tuhan? Ada dua orang yang berdoa. Yang satu, Tuhan, aku enggak sama seperti dia. Aku berdoa, berpuasa 1 minggu 2 kali, bawa persepuluhan.
Aku tidak seperti pemungut cukai itu. Lalu yang pemungut cukai datang berkata, Tuhan, kasihani aku orang berdosa. Mana yang pulang dan dibenarkan? Yang satu mengandalkan kebenaran perbuatannya, atau yang satu yang mengandalkan belas kasihan Tuhan? Yang dibenarkan? Yang mengandalkan apa yang Kristus kerjakan baginya, dia mendapatkan belas kasihan. Kita berpikir Tuhan itu seperti bapak dengan anaknya. Tadi bapaknya berkata enggak bisa, tapi anaknya nangis dan guling. Bapaknya berkata, oh kalau gitu bisa. Nah kita berpikir Tuhan kayak gitu. Enggak, Tuhan kita tuh enggak kayak gitu. Caranya bukan gitu. Hanya satu caranya, iman daripada Kristus Yesus Tuhan. Ketika percaya bahwa kita sudah menerima, siapa yang kerjakan? Yesus. Maka hal itu terjadi bagi kita. Yang setuju katakan amin. Sebab itu secara vertikal, Jesus plus nothing. Nah sekarang yang kedua, poin yang kedua. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang kedua itu, saya harus seperti apa ya? Yang kedua secara horizontal, anugerah harus ada kerja. Waktu kita sudah terima anugerah, maka yang kedua adalah kita mulailah bekerja, saudara. Saya pakai ayat ini saja, minggu yang lalu, minggu yang pertama, minggu yang kedua. Karena anugerah Elohim ada, namun karena anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada. Dan anugerahnya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya, aku telah bekerja keras, lebih daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang ada bersamaku. Anugerahnya tidak sia-sia, malah anugerahnya itu membuat aku bekerja lebih keras. Dia sudah dapat anugerah, dan anugerahnya membuat dia bekerja. Ada orang yang salah mengajarkan Injil. Memang saya selalu mengajarkan tentang vertikal saja. Tapi ada orang yang campur. Ada orang yang hanya horizontal saja, tanpa ada vertikal. Tapi kita perlu ingat juga, saudara, bahwa kita itu masih injak bumi. Sehingga kita perlu yang horizontal. Setelah dapat anugerah, semua kita harus mulai bekerja. Saudara sudah dapat anugerah, kita mulailah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk bekerja. Yang setuju katakan amin. Saya kasih gambar begini saja, gambarannya saja. Ini adalah keyboard. Setiap minggu saya berbicara tentang Injil yang vertikal. Saya sedang membuka sudut pandang saudara untuk melihat segala sesuatu. Daripada yang tidak tahu menjadi tahu. Daripada sebelumnya nggak tahu tombol ini untuk apa ya? Kalau saya pencet di sini untuk apa ya? Kalau saya pencet di sini untuk apa ya? Dari nggak tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Saya bilang, ketika rumah tanggamu terjadi perang horor begitu, pencetlah tombol ini, maka dia akan berhenti. Ketika tiba-tiba rumah tanggamu muncul binatang-binatang seperti film Jumanji gitu, kamu harus tekan nomor ini. Nah, karena nggak tahu kan ini nomor tombol untuk apa ya, harus tekan tombol ini, maka akan berakhir. Ketika sedang sakit, maka perlu tekan tombol ini, maka akan berlalu sakitnya. Itu bagian saya, dari saudara tidak tahu menjadi tahu karena saya memberitahunya, sehingga sudut pandangmu telah berubah. Nah, waktu saudara pulang dan hidup dalam kehidupan saudara, lalu terjadi ada badai datang dalam pernikahan saudara, maka perlu langkahkan kaki, ayunkan tangan ini untuk menekan tombolnya, supaya keadaan itu menjadi baik. Waktu saya memberitahu Kristus Yesus sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib, yang percaya dan bergantung kepada Dia, kepada imannya, apa yang telah Dia kerjakan, maka dia akan menerimanya. Waktu saudara pulang ke rumah lalu ada badai, lalu saudara berkata, Kristus, Jesus plus nothing, Dia sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Gak perlu apa-apa lagi, gak perlu aku nabur, gak perlu aku berdoa, gak perlu aku berpuasa, kan Jesus plus nothing, miracle happen. Ngapain lagi aku lakukan semuanya? Itu bukanlah Injil. Bukan, pasti bukan.
Bukankah kita percaya karena itu kita melakukan? Saya dan saudara berdoa karena percaya apa bukan? Percaya atau perbuatan? Percaya. Percaya kepada siapa? Kepada yang Kristus Yesus telah kerjakan untuk kita. Kalau orang beragama, itu dia berdoa supaya Tuhan itu membelokkan sesuatu. Dari belum ada menjadi ada, enggak. Kalau orang percaya Injil, dari sudah, yang Kristus kerjakan dari sudah ada, karena aku percaya aku berdoa. Karena aku percaya, kalau saya tanya saudara ya, kalau saudara menabur, Tuhan sudah berkati sebelumnya atau belum? Halo? Sudah kasih benihnya atau belum? Sudah pasti. Yang menjadi persoalan adalah benihnya sudah dikasih tapi enggak nabur. Nah itu yang menjadi masalah. Kalau saudara beribadah, Tuhan sudah kasih kesehatan, sudah kasih waktu, sudah kasih kesempatan atau belum? Sudah disembuhkan atau belum? Sudah toh? Sehingga saudara datang. Berarti Tuhan sudah memberi anugerah apa belum? Sudah. Tinggal langkahkan kaki. Nah yang menjadi persoalannya adalah sudah dikasih waktu, sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih kesehatan, tapi dia enggak langkahkan kaki. Bahkan ketika saudara membawa persepuluhan pun, apakah saudara melakukan karena perbuatan atau iman? Tuhan sudah memberi anugerah sebelumnya, beri saudara berkat sebelumnya, ataukah belum ya? Masa saudara memberi tanpa dikasih duluan? Pasti sudah dikasih duluan. Setuju katakan amin. Saya dan saudara melakukan semuanya karena anugerah. Anugerah membuat kita mulai untuk melangkahkan kaki. Saya hanya memberitahu saudara apa fungsinya. Lalu ketika saudara pulang ke rumah, saudara mulai ayunkan langkah dan ayunkan tangan untuk menekan tombolnya. Untuk supaya sesuatu itu yang Tuhan telah kerjakan itu datang dalam hidup kita. Di sana saya telah mendoakan beberapa orang di kampung. Usaha mereka itu rata-rata RBW ya. Kemarin baru saya doakan satu lagi. Saya bilang begini, Pak itu bersyukurlah. Pak itu tinggal di sini, tanahnya subur, alamnya kaya, keadaannya mendukung, segala sesuatunya itu mendukung. Tuhan sudah siapkan semuanya, benihnya, bahkan modalnya Tuhan sudah siapkan. Kalau seandainya sudah disiapkan semuanya dan tidak langkahkan kaki untuk melakukannya, tidak terjadi sesuatu, tidak terjadi apa-apa. Saya kan ngomong ke anak muda begini, semua kita tahu kalau kita berolahraga perut kita jadi 6 pack. Semua juga tahu itu kan? Semua tahu? Ya, semua tahu. Saya juga tahu. Tapi kalau tahu saja dan berhenti di situ, bisa nggak jadi 6 pack? Bisa nggak Pak Jimmy? Nggak bisa, pasti nggak bisa. Aku tahu loh, Yesus mati di atas kayu salib dan selesaikan semuanya. Aku tahu loh. Kalau cuma tahu di situ saja, bisa nggak sesuatu terjadi? Nggak bisa loh. Jangan lupa, kita tuh masih injak bumi, sehingga ada ini. Kecuali seperti orang yang samping Tuhan Yesus, yang sudah endingnya. Tuhan, kalau engkau jadi raja, ingat aku. Ya sudah, gak buat apa-apa lagi, karena dia sudah langsung pergi. Tapi waktu dia masih dikasih hidup, dia harus langkah, ayunkan kaki, tekan tombolnya, dan mujizat mengalir dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya mendorong semua yang dapat Injil anugerah. Secara vertikal, kita mengandalkan Jesus plus nothing. Tapi secara horizontal, kita sudah dapatkan anugerah. Bayangkan kita sudah dapatkan anugerah, dapatkan semuanya, lalu sekarang saya dan saudara masih hidup dan kita berkata sudah selesai, gak lakukan apa-apa. Gak perlu berdoa, gak perlu beribadah. Secara vertikal, Jesus plus nothing, tetapi secara horizontal, saya dan saudara perlu langkahkan kakimu untuk datang kepada Tuhan. Perlu ayunkan tanganmu untuk mulai bekerja. Kita melakukan semuanya karena iman, bukan karena perbuatan. Saya dan saudara bukan orang beragama, tetapi karena kita adalah Kristen sejati.
Sehingga manusia lahir baru Kristen sejati, sehingga kita itu di dalam Injil. Kalau orang beragama, dia akan melakukan segala sesuatu untuk mengubah tangan Tuhan. Tetapi Kristen sejati, dia tahu tangan Tuhan telah terbuka, sehingga dia percaya dan dia melakukan sesuatu. Berbeda. Dia melakukan sesuatu untuk mengubah tangan Tuhan, berbeda dengan dia percaya tangan Tuhan terbuka sehingga dia melakukan sesuatu. Itu berbeda. Orang beragama mengandalkan kekuatannya sendiri agar supaya Tuhan melakukan sesuatu. Maka Alkitab berkata dia adalah orang yang terkutuk. Tetapi yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang kita andalkan? Yang kita andalkan adalah yang Kristus Yesus telah kerjakan bagi kita. Makanya waktu kita berdoa percaya kita sudah menerimanya. Siapa yang mengerjakan? Kristus Yesus. Maka hal itu akan terjadi bagi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Ingat, saya kasih satu kata motivasi terakhir. Keberhasilan kita itu tidak jauh dari mencoba dan berhasil. Saya ngomong di jemaah di kampung, keberhasilan itu tidak jauh dari situ. Kalau sudah mencoba dan belum berhasil, maka belajar lagi. Kita hanya ada di rule itu. Dan kalau sudah belajar, pasti berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Saya dan saudara, keberhasilan tidak jauh dari itu. Mencoba dan berhasil. Gak ada lagi cara lain. Sebab itu jangan berhenti sebelum mencoba. Atau jangan tidak melangkah dulu sebelum mencoba, saudara. Karena waktu saya dan saudara berlangkah bersama dengan Tuhan Yesus, disitulah terjadi pertolongan Tuhan untuk kita. Amin. Saat saudara sakit, saudara percaya, maka saudara berdoa. Saat saudara berdoa, itulah sesuatu terjadi. Sebab itu langkahkan kakimu, berikan waktumu, hatimu untuk berdoa. Berikan waktumu untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Pasti sesuatu terjadi. Bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Ayat yang terakhir. Tetapi dia berkata, jauh lebih diberkati lagi orang yang mendengarkan firman Elohim dan melakukannya. Semua kita tahu, seperti tadi saya bilang, kalau tahu olahraga itu bikin tubuh sehat. Tapi kalau cuma tahu di situ, tidak sehat. Ada orang yang ngomong begini, kan Yesus sudah menyelesaikan semuanya, makan sembarangan saja. Sudah dibilang, jangan makan pedas, nanti kamu sakit mah. Enggak. Kan darah Yesus bisa menyembuhkan. Darah Yesus sudah menguduskan semuanya. Jangan makan garam, kamu darah tinggi. Enggak. Darah Yesus lebih tinggi. Jangan makan gula banyak, kamu gula darah. Enggak. Darah Yesus lebih manis. Keluarga hancur, kesehatan hancur, keuangan hancur, rumah tangga hancur. Dia lari datang kepada Yesus. Tuhan Yesus katanya, Jesus plus nothing, mujizat terjadi. Tolong aku. Ingat, kalau engkau gak tolong aku tidak akan jadi orang Kristen lagi. Amin. Dia pulang, tidak terjadi sesuatu. Dia kecewa dan dia tinggalkan Tuhan. Kita berpikir seperti itu hubungan kita dengan Tuhan. Tidak seperti itu. Secara horizontal, saya dan saudara masih hidup. Dapat anugerah, mulailah untuk jauh lebih diberkati orang-orang yang mendengar firman Elohim dan melakukannya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi dengan suara yang keras kita baca yang kuning. 1, 2, 3. Jauh lebih diberkati lagi dan melakukannya. Tadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, vertikal. Dan semua kita sudah tahu itu. Bukan aku supaya, tetapi karena Yesus sehingga, maka kita diberkati. Tetapi ini berkata begini, lebih diberkati lagi, jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang tahu, dan kita sudah tahu, dan tahu firman Tuhan, dan mendengar firman Tuhan hari ini, dan yang melakukannya. Setuju katakan amin. Sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3, kita baca jauh lebih diberkati lagi. 1, 2, 3. Jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang dan melakukannya. Yang setuju berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itulah hidup saudara. Bukan yang vertikal saja,
tetapi yang horizontal. Maka saudara, orang-orang yang jauh lebih diberkati. Orang yang dalam Injil anugerah, dia itu seperti Ayub dipagari Tuhan. Kalau saya mau katakan, gak ada yang bisa menjamah saudara kalau pintunya gak dibuka oleh Tuhan. Kalau saya mau bilang, Tuhan pasti akan memberkati saudara dan akan terus memberkati saudara sampai pintunya pagarnya dilepaskan, baru sesuatu bisa terjadi bagimu. Sebab itu saudara, teruslah di dalam anugerah Kristus Yesus Tuhan secara vertikal dan secara horizontal. Dapatkan anugerah. Mulailah langkahkan kakimu, mulailah ayunkan tanganmu, mulailah berikan hidupmu untuk mengikuti Tuhan. Jauh lebih diberkati lagi yang tahu dan yang melakukannya. Mari kita bangkit berdiri.